kabari lur. Hari Jumat tanggal berapa sih? 19. 19 bintang tamu Dokter Galuh. Masa pakai daftar? Lu masih main ini nggak sih kembang? Hah? Tanaman? Masih dong. Dari dulu baru? Nggak main sih sebenarnya, itu bukan iseng. Baru berarti? Baru banget. Baru banget. Gara-gara? Gara-gara latah. Latah kan Pandemi. orang pada main ikut latah aja. Berarti bukan ini, bukan dari dulu kan? Enggak banget. Aku punya tanaman di rumah yang mahal-mahal dibeliin bapakku aja mati semua. Karena nggak bisa ngerawat. Jadi bukan aku banget. Kalau sekarang? Lah, Dirawat? lah. Enggak, Ya, dirawat. dirawat banget. Kalau sekarang sampai serum yang orang bilang bagus aja tak kejar belinya. Ya sampai lo nitip gua juga kan? Iya. Sampai yang itu aja dikejar karena saking ya itu latah sih, latah doang. Tapi gua itu kan orang yang gua tahu main kembang di rumah gua tuh cuma ibu gua ya. Nyokap gua tuh, cuman kan kalau yang sekarang kembang-kembang doang. Kalau nyokap gua dulu tuh yang bunga jatuhnya. Oh. Kayak anggrek gitu-gitu Ya, kalau kan. sekarang kan daun, mainnya daun-daunan doang. Nah, gua tuh dulu bahkan sampai sekarang sih, gua masih berpikir kembang itu tuh kodrat wanita. Tapi ternyata enggak buat lu. Kan gitu ya, buat lu tuh enggak. Nah, kalau ngomongin kodrat wanita, perempuan, lo istri nih, anak 2, bersuami gitu ya. Apa sih menurut lo kodratnya wanita tuh? Cewek? Enggak ada sih. Gak usah nangis ya. Enjoy. Enggak. Apa ya? Sama. Ya kalau kodratnya jelas masih klasik ya, tetap ibu, tetap istri, tetap yang rawat anak, yang kayak gitu sih. Cuman lebih kalau sekarang lihatnya kan lebih merdeka gitu kan, lebih Dalam bebas. arti Merdeka ya, maksudnya iya tetap bisa fun dengan maunya sendiri, tapi tetap kerja, tetap ya nggak yang cuman di rumah ngurus istri sama anak gitu doang kan. Bebas lah, pokoknya merdeka, mau gimana pun terserah gitu, mau gimana gitu, nggak yang cuman gitu. Kodratnya tetap sih, kodrat tetap. Kalau sudah punya anak, sudah berkeluarga, tetap prioritasnya kan tetap anak sama. karena kan juga yang ini nggak tahu ya, gua kan cuman sebagai laki-laki yang lihat dari luar kan, nggak tahu perasaan. Cuman kok gua ngeliat akhir-akhir ini tuh kayak banyak cewek-cewek hebat yang bisa nahan perasaan. Apa tuh? Bener nggak sih? Nah, perasaan gimana? Ini berita yang lagi heboh nih, ya kan? Lagi heboh. Tahu suaminya selingkuh selama sekian tahun, dia diam aja. Oke. Ada yang quote-unquote KDRT Ya. sekian tahun, nah itu kok bisa gitu loh? Dari kacamata lo deh. Itu kembali ke orangnya diri sendiri sih ya. Kalau Atau gini, ada nggak lo sih perasaan yang sama kayak gitu, lo bisa nahan? enggak, Oh kalau lo enggak? ya itu aku bilang itu kembali ke pribadi diri sendiri sih ya. Kalau orang itu Atau mungkin lo dulu punya laki pilihan, kan? Hah? Lo dulu laki kan? Punya pilihan, maksudnya mungkin orang itu punya pilihan ya, punya prioritas. Prioritasnya dia mau kemana tuh? Prioritas dia mempertahankan demi anak-anak ya. Mungkin dia nerima, mau diapain juga mau nerima gitu kan. Tapi kalau memang prioritasnya dia Kebahagiaan? ya, tapi kan mungkin dia mikirin juga kayak lagi heboh itu kan, mungkin dia selama ini dia prioritasnya mempertahankan demi kebahagiaan anak, tapi ternyata setelah dijalanin nggak ada ngaruhnya, justru malah psikis anaknya malah bisa jadi kena kan pastinya ya. Akhirnya dia mulai speak up, mulai berani kan akhirnya. Gitu. Jadi Kalau aku sih pure bagi lo itu personal lah ya. personal. Nggak terikat dengan kewanitaan. Bahwasannya wanita sanggup nahan. Kalau sanggup sih sanggup, cuman kan gimana, tergantung orangnya lagi mau ngambil jalannya yang mana gitu. Kalau sanggup sih sanggup, pasti sanggup. Mereka sanggup digituin.
Tapi tergantung jalannya tuh mau gimana akhirnya gitu. Kalau aku sih kalau gitu nggak bisa lah. Enak aja. Oh gitu. Oh makanya laki lo anteng banget ya? Ya nggak juga. Oh enggak. Oh jadi nggak terlalu anteng laki lo? Ya kan. Gak apa-apa ya, gini ngobrol aja gitu. Enggak lah. Itu kan cowok juga kan kayak gitu. Enggak. Cowok lebih ekspresif. Ya maksud gue gimana dia mau menyalurkan ininya dia, passionnya dia, maksudnya dia Iya. passionnya dia kan, dia kan, Iya. dia nggak sih? Iya Iya. kan, mau passionnya dia kemana? Dia passionnya mau dengan dunia yang penuh dengan kewanitaan itu, atau dia yang passionnya menghabiskan ke hobinya dia, Iya. kan gitu. Ya, tapi gini maksud gua, kalau laki-laki kita nggak bicara melulu tentang kenakalan, artinya wanita dan lain-lain, hobi lah gitu. Lo pernah dengar kan istilah buat laki-laki itu lebih baik minta maaf daripada Iya, tahu. minta izin. Nah laki-laki tuh berani kayak gitu. Ya itu aku bilang tadi, passionnya aja. Kalau emang passionnya dia ke cewek, ya emang itu penyakitnya dia. Tapi kalau passionnya dia minta maaf untuk Bukan hobi, loh, ini hobi. bukan maksud gue. Ini tuh bukan kita ke lawan jenisnya, tapi kita menahan untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak diketahui pasangan kita, kan? Lo tahu nih tentang laki lo masih bisa nahan. Tapi kalau laki tahu bininya, itu kayak lebih instan aja. Menurut gua lo ya. Sesaat tuh gua nggak kayak gua, apalagi gua ngomongin gua pribadi, gua nggak akan bisa nahan sehari aja, gua nggak akan bisa. Pasti udah gua langsung tembakin gitu loh. Iya. Nah ini tuh kayak, jago juga ya gitu kan. Cewek bisa nahan sekian tahun ya. Tadi mungkin Karena yang dipikirkan nggak cuma itu. Kalau mikirnya cuma masalah antara suami istri, ya udah pasti kelar langsung lah. Tapi kan dia pasti memikirkan ada yang di belakangnya, anak, orang tuanya, stigmanya ntar dia di lingkungannya, dia kalau kenapa-napa jadi janda gitu-gitu kan. Kan pikirannya cewek itu kan kemana-mana, bercabang. Kalau cowok kan mikirnya, oh gue nggak suka ya gue nggak suka ya gitu kan. Ya lo kalau gue mau gini ya lo gini lah mungkin gitu kan. apa kalau Nggak mikir. diibaratkan jarak gitu ya lebih jauh perempuan kan. Oh iya. Pikirannya kan. Mikirnya ke belakang dan ke depan. Kalau laki mah ya udah karena Ya dia udah udah, di mikirnya settingnya di sini gitu. doang. Nah, Oke, berarti gue lu ngerti kayak gitu, mencoba berada di posisinya ya sih pasti akan kayak gitu. Cuman kan harusnya nggak sampai kayak gitu juga bisa gitu. siapanya? Ya yang lagi heboh itu setelah itu kan. Iya, yang tadi seharusnya lu tidak sampai omongin. situ tuh yang mananya? Si lakinya atau si Ceweknya perempuan? dong. Jangan ngomong kayak gitu, ngapain masih mau gitu-gitu kan gitu. Harusnya tidak usah nunggu sampai selama itu gitu. Kelamaan menurut lu. Iya. Nyatanya juga ya mungkin dia baru mendapatkan hidayahnya. Keberanian juga kali ya. Dan speak up. Jadi paling besar kalau faktor dari lu adalah, kalau di persentase boleh nggak segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga, dengan apa tindakan lu ke depan, yang paling gede presentasinya mikirin laki lu atau anak lu? Anak. Lebih ke anak. Karena kalau laki, banyak laki yang mau lu gitu. Ya Oh, bukan. terus. Sebenarnya itu juga nggak bisa dijadikan pamer perbandingan sih, berapa persen ininya, berapa persen. Wah, tapi kayaknya manusiawi deh. Ya nggak sih? Kayak gue juga sama loh. Iya. Artinya kondisi sekarang gue capek, gue gimana, kayaknya lebih membahagiakan gue tuh anak gue. Dengan polanya dia yang nggak jelas dan segala macam ya kalau gue loh ya. Jadi gue kayak memang sudah, bukannya gue tidak menyayangi istri gue, bukan. Cuman kayaknya manusiawi deh gitu. Nah kalau di lu, anak juga. Anak sih. Walaupun sebenarnya kayak gitu, kalau misalnya in case dalam hubungan suami istri nggak ada apa-apa ya, sebenarnya susah sih mau milih suami atau anak, sebenarnya susah kalau nggak ada apa-apa ya. Tapi kalau misalnya suruh milih ya tetap dua-duanya sama sih, 50-50 gitu. Cuman kalau memang itu yang lebih utama tetap kita mikirnya anak. Makanya tadi kalau memang ada kasus dengan suami terus akhirnya dia bisa menahan ya karena anak yang dipikirin pasti. Anak, orang tua kayak gitu. Pasti nggak tega kan bikin orang tua sedih karena kita yang kayak gitu. Nah, jadi dengan
korelasinya itu adalah sebenarnya dengan kondisi sekarang nih, ya kan? Banyak juga case efek dari COVID nih. Suami-suami yang kehilangan pekerjaan. Ya kan? Lu mungkin tidak akan berada di posisi itu. Karena suami lu sultan, lu sultin. Jadi aman. Sultana kismis. Jadi kalau lu boleh nge-share pemikiran lu, gimana sih seorang perempuan ngadepin laki yang gak kerja? Karena bukan yang gak mau bekerja karena kenapa kan? Kan teman kita juga ada yang kejadian, Bu. Iya. Ya kan? Apa kira-kira yang bisa lo? Maksudnya apanya nih? Ya apa untuk si yang perempuannya dong, kan Oh, sebagai perempuan, ini laki lo kondisi begini. sebenarnya kalau ngomongin gue itu juga bisa jadi ancaman buat sama aja. Laki gue kan juga kerja itu tetap bisa nggak bekerja di situ juga, kalaupun rumah sakitnya tetap nggak. Oke, so kita berandai-andai itu terjadi sama laki lo, kira-kira. Yang Kan tadi jelas- hubungan sama tadi nih, kalau Oke. kita mau ngambil yang jelas topangan pertama pasti kan kita yang masih ya bekerja. itu. Pertama itu yang jelas ya udah mau nggak mau ya tetap kita yang pertama untuk berdiri kan, untuk maju kan gitu. Tapi paling nggak kan tetap support lah, gimana bisa berdiri lagi lah cowoknya, bisa bangkit lagi, gimana buat survive buat keluarga lagi, pasti ada lah cara. Gitu. Jadi sabar dan tetap berusaha aja. Oh ya pasti dong, ada lah pasti gimana caranya buat cowoknya kembali untuk menjadi apa namanya? Ini tulang punggung keluarga. Nah, kalau ya pasti ada lah. Tadi kan butuh proses, pasti butuh waktu. Dari psikisnya juga pasti kan butuh waktu. Tapi kan tetap ada cara lah. Dan pasti istrinya yang tahu lah gimana caranya. Dan memang lu juga kan bekerja nih. Apa yang mendasari lu, gua mau kerja? Apakah? Kayaknya nggak mungkin juga ya kalau pikir, gua nggak cukup nih. Keuangan keluarga gua pasti cukup lah. Nah, kenapa lu lebih memilih bekerja? Apa biar kelihatan sibuk aja gitu? Ekonomi jelas penting. Mau gimana pun, walaupun suami bisa ngasih duit, tetap aja. Cewek Ekonomi juga untuk butuh. sendiri kan? Hah? Ekonomi untuk sendiri kan? Ya ekonomi itu sendiri ya. Kalau gue sih kayak kalau aku sih pengennya ya tetap aja pengen punya uang buat senang-senang, buat beliin apa ya, punya tabungan, punya gitu-gitu. Tetap aja pengen beliin anaknya juga gitu-gitu kan, tetap nggak usah repot minta uang yang transferin kan repot. Ada terus stok ya? Enggak, maksudnya kan kalau bisa kerja punya duit sendiri itu kan lebih enak gitu, nggak ribet gitu. Walaupun tetap aja minta jatah, tetap. Oke. Ini jatah apa nih? Jatah transferan. Oh, dong. transfer. Oke. Terus selama lu bekerja, pernah nggak lu mengalami ya itu tadi ya? Mungkin kan kalau kata orang, suami apa namanya? Kalau nggak boleh ngapa-ngapain tuh? Protektif. Oke. Nggak usah ngapa-ngapain deh. Takut begini. Nah, yang lagi rame sekarang kan, ya itu tadi, yang hubungan sama yang pertama tadi nih. Ada banyak case, nahan 2 tahun segala macam. Nah, lu kan di lingkungan kerja, sempet nggak ada bau-bau godaan-godaan sama rekan kerja? Kalau lingkungan kerja atau bos mungkin atau apalah namanya? Kalau lingkungan kerja aku sama suami kan sama ya, intinya backgroundnya sama. Terus lingkungan kerja aku sama dia dari kita sekolah juga bikin kita kadang nggak ketemu dalam 22 hari itu, nggak tidur, nggak pulang pun udah biasa. Kan ada jaga malam, kadang jaga malamnya langsung 48 jam kita nggak ketemu, ya itu udah biasa gitu maksudnya. Kadang mungkin yang di orang lain nggak pulang bikin penasaran, bikin curiga, bikin ini gitu kan. Kalau sampai sekarang ya apa sih? Enggak sih. Ya wajar sih kalau misalnya ada cemburu, ada apalagi lingkungan kerjanya yang jaga malam, entah dia sama siapa gitu kan. Kalau lu nya deh,
bukan perasaan lu ke laki lu nya di lapangan pernah nggak? Enggak. Maksudnya? Bu Adia nih ada dokter yang godain juga Enggak. nih. Enggak. Hah? Enggak. Ini nggak kayak kalau laki lu nggak akan nonton juga kan? Tenang aja. Hai. Kayak pikirannya itu kalau gue ya, kalau saya sebagai seorang ibu itu udah nggak mikir ya kayak gitu. Oh gitu. Iya. Capek gitu mikirin kayak gitu, ngapain lagi? Ya lu nggak usah mikir, lu diem aja. Dan dia yang mikir. Enggak, serius. Mungkin kalau cowok itu buat fun ya, buat ini santai gitu. Kalau kita tuh kayak ya ampun, pulang tuh udah mikirin rumah, mikirin anak, mikirin ini. Udah gak ada waktu mikirin buat kayak begitu. Itu kita kalau kayak gitu sih cewek biasanya emak-emak tuh ya ngeliatnya ya kayak kita nonton drakor aja lah, hiburan kita. Ntar cakep ini cakep ini kayak gitu. Terus ini buka Instagramnya ini itu udah nyenengin aja sih buat kita yang kayak gitu. Kalau sampai menjalin kayak gitu lagi tuh capek. Tapi pernah ada. Bukan lo yang menjalinnya nih. Tapi kan lo tahu dong orang ini beda nih sikapnya nih. Ini dokter muda nih. Ngedeketin gak ada dong. Enggak banget. Oh kalau zaman dulu ada. Iya kan pasti ada kan. Dia juga tahu, laki gue juga tahu. Oh, lu ceritain. Tahu, zaman juga wajar sih tempat kita kayak gitu. Dia juga tahu, tapi kan malah aku cerita. Oh gitu. Iya, tapi dia tahu dia. Ya udah, tapi kan ya udah ngerti. Malah kalau kayak gitu ada yang ini nih cerita sama dia tahu. Terus ya udah, nggak ngapa-ngapain. Jadi di mata lo tetap wanita lebih hebat dari laki-laki. Hah, enggak juga sih. Hah? Kalau gue ya lo. Lo bayangin. Multitasking kan. Iya, multitasking. Terus soal perasaan tadi yang kita udah bahas gitu ya. Bahkan satu pemikiran gue, mohon maaf banget, kayak tanda kutip janda. Bisa sendiri loh. Dan bisa lama loh. Sendiri, iya. Coba laki. Nggak bisa. Memang kalau ngerasain multitaskingnya jelas, itu berasa banget sih kayak lagi ngerjain ini bisa mikirin anak, bisa ngerjain itu. Coba laki gue ditinggal pergi aja deh, tinggal kerja. Anaknya udah makan belum? Nggak tahu. Gitu. Kayak gitu banget. Itu curhatan banyak mama itu. Udah sampai sore gitu. Lah, emang nggak tahu di rumah ada makan? Enggak. Gitunya maksudnya aku yang lagi kerja aja kadang ya mungkin skip, mungkin lagi pas ribet pasien banyak gitu sampai nggak sempat mikirin anaknya makan apa. Cuman kadang kalau lagi mikirin Kak makannya bikin ini ya, goreng ini sendiri ya. Kalau nggak dari pagi tuh udah nyiapin buat makan siang sekalian gitu, mikirnya udah sampai sejauh itu. Terus ntar kalau laki gue jaga malam berarti ntar malam harus mikir makannya ini. Kalau dia kan enggak, dia di rumah jaganya ntar malam di rumah santai main HP. Jemput aku, anaknya udah makan, nggak tahu. Hah? Lah kamu di rumah ngapain dari tadi? Sampai anaknya makan aja gue nggak tahu. Kalau anak gue sih udah gede sih maksudnya anak-anak, cuman kan tetap aja ngerasa multitaskingnya tuh jelas, ngerasa banget pasti mama ngerti lah. Gitu. Cuman kan mungkin ya kita merasakan kita ngertinya ya dia memang mungkin cowok yang nggak bisa kayak gitu, terus perannya dia juga enough cukup mungkin buat kita kayak gitu, walaupun kadang ya kita tuh ngertiin dikit dong, bantuin dikit dong gitu kan. Cuman ya mungkin ya wes lah kodratnya emang kayak gitu, mungkin cowok mikirin dia nyari duit kerja hobinya dia udah capek kerja maunya yang gantian dong, dia maunya aku kerja kayak gini capek aku mau hobi kayak gini. Emang kita enggak ya? Terus curhat. Biar tahu. Jadi lo dokter, suami lo dokter, dua-duanya dokter dengan segala macam aktivitas yang memang di luar dugaan kali ya, yang nggak pulang malam dan ini. Tapi ya, tetap dulu sih sama-sama di rumah sakit gitu. Kadang aku pulang dia jaga malam, besok dia pulang aku jaga malam. Kayak nggak pernah ketemu gitu udah biasa. Dari dulu dari anak pertama kayak gitu, kayak ya wes emang kehidupannya kayak gini. Kadang nggak pernah ketemu gitu. Aku pulang dia jaga malam, dia pulang jaga malam, makanya terus menimbulkan akhirnya udah aku nggak bisa di rumah sakit daripada akhirnya anaknya kan tiap mau jaga malam titipin dulu ke rumah eyangnya kan repot banget karena nggak berani ninggalin di rumah sama mbaknya doang gitu, nggak berani kan, jadi harus lama-lama repot juga kayak gini. Terus udahlah nggak jaga di rumah sakit aja, ambil kerjaan yang pagi doang, sore malam kalau di rumah jadi apa ada di rumah. menyambut suami. Ternyata
Enggak sih, jaga Enggak anak. juga ya. Enggak, jaga anak aja. Ngerjain rumah, kerjaan di rumah nyuci gitu itu siapa coba kalau enggak kan gitu. Oh, gitu. Berarti tetap menurut lo pengertian itu yang paling utama. Iya. Ya sebenarnya intinya tuh kan yang tahu tentang keluarga tetap suami istri kan, pengertian mau gimana cowoknya ya istrinya yang tahu, mau gimana istrinya ya cowoknya yang tahu. Kan kayak gitu. Aku udah berapa tahun kayak gini ya sudah melalui beberapa kali turun jurang, naik lagi itu udah berapa kali sih karena udah berapa belas tahun. Lama lo ya? Lama lah. Ya Allah, bisa ya bertahan. Bisa. Hebat. Harus bisa. Hebat. Ya, Dok. itu dia Nah. tadi yang dibilang harus ngerti, harus bisa ambil celah dan nutupin celahnya itu. Biar nggak makin dalam celahnya. Tapi celah itu pasti ada. Apa sih ada? Nggak mungkin nggak ada. Lo the best. Ngomong-ngomong thank you ya, lo dokter yang ngebantu gua selama gua COVID. Bantuan lo untuk gua sama istri gue. Aku seneng udah Lo dokter the best buat gue. Amin. Enggak mau ngapain kok. Ya paling nggak obat lo ngasih ke gua bukan kalpana, ya kan? Ya enggak, orang Lo ngasih- sakit apa dikasihnya apa? Makanya jadi thank you Enggak, banget. enggak. Sukses buat lo, Amin. sukses buat suami lo, anak-anak semua. Amin Ya, sama-sama. thank you Kang. Semuanya.